Dihina karena miskin, tapi sabar. Hingga suatu hari, helikopter mendarat di sekolah. Winda, gadis sederhana yang direndahkan, ternyata anak jenderal, dan semua yang mengejeknya langsung berlutut ketakutan. Matahari pagi mulai menyusup di antara celah-celah dedaunan, menerangi jalan setapak menuju SMA Nusa Bangsa. Di bawah sinar matahari itu, seorang gadis berjalan pelan dengan tas sekolah lusuh di pundaknya. Namanya Winda. Rambutnya yang hitam legam disisir rapi, meskipun terlihat sedikit kusut karena tidak ada perawatan ekstra. Seragam putih abu-abunya juga tampak usang, bekas cucian berkali-kali hingga warnanya memudar. Winda adalah salah satu siswa di SMA Nusa Bangsa, sekolah favorit di kota kecil tempat ia tinggal. Meski sekolah ini terkenal dengan fasilitas modern dan prestasi akademik yang gemilang, Winda merasa dirinya seperti ikan kecil di lautan luas. Ia tidak memiliki banyak teman. Bukan karena ia sombong atau tidak ramah, melainkan karena penampilannya yang sederhana seringkali membuat orang lain meremehkannya. Winda tinggal bersama ibunya, Bu Sri, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ayahnya telah meninggal dunia saat ia masih kecil, meninggalkan mereka dalam kondisi sulit. Bu Sri bekerja sebagai buruh cuci untuk menafkahi keluarga kecil mereka. Setiap pagi, ia harus berjalan kaki ke rumah-rumah warga membawa keranjang penuh pakaian kotor. Pekerjaan itu melelahkan, tetapi ia selalu tersenyum ketika melihat Winda pulang dengan nilai bagus di buku rapor. Kamu pasti bisa jadi orang sukses, nak, kata Bu Sri suatu malam sambil menjahit seragam Winda yang robek. Jangan pedulikan omongan orang. Yang penting kamu belajar dengan baik. Winda mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak mudah. Setiap minggu, ia harus memilih antara membeli alat tulis baru atau menyisihkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi ia selalu berusaha keras agar tidak mengecewakan ibunya. Di sekolah, Winda sering menjadi sasaran ejekan. Teman-teman sekelasnya yang berasal dari keluarga kaya seringkali menertawakan penampilannya. Ada yang menyindir seragamnya yang lusuh, ada yang mencibir sepatu bekas yang ia kenakan. Bahkan, beberapa guru juga memperlakukannya dengan bias. Namun, yang paling menyakitkan bagi Winda adalah sikap kepala sekolah, Bu Ratna. Wanita paruh baya itu dikenal tegas, tetapi kadang-kadang terlalu keras. Ia seringkali memberikan komentar pedas tentang penampilan Winda di depan kelas. Lihat, Windaku sayang, kata Bu Ratna suatu hari saat Winda maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Nilaimu bagus, tapi sayang sekali penampilanmu. Kurang pantas. Kamu ini murid sekolah favorit, bukan anak jalanan. Seluruh kelas tertawa kecil mendengar komentar itu. Winda hanya diam, menundukkan kepala sambil memegang erat bukunya. Ia ingin menangis, tetapi ia tahu bahwa air mata tidak akan mengubah apa pun. Jadi, ia hanya tersenyum tipis dan kembali ke kursinya tanpa sepatah kata pun. Tidak semua orang di sekolah itu merendahkan Winda. Salah satu guru yang selalu mendukungnya adalah Pak Budi, guru matematika. Pria paruh-baya itu memiliki senyum hangat dan cara mengajar yang inspiratif. Ia seringkali memberikan dorongan kepada Winda, bahkan ketika ia melihat muridnya itu dipermalukan oleh orang lain. Suatu hari, setelah pelajaran matematika, Pak Budi memanggil Winda ke mejanya. Winda, aku lihat kamu sangat berbakat, katanya dengan nada lembut. Jangan biarkan perkataan orang lain memengaruhi semangatmu. Kamu punya potensi besar. Winda tersenyum kecil, meskipun matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak, katanya pelan. Aku hanya ingin belajar yang terbaik. Pak Budi mengangguk. Itu yang harus kamu lakukan. Tetap fokus pada tujuanmu. Orang-orang seperti Bu Ratna tidak akan selamanya ada di hidupmu. Beberapa minggu kemudian, hasil ujian semester pertama diumumkan. Winda berhasil mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya, bahkan di seluruh angkatan. Seluruh teman sekelasnya terkejut, tetapi reaksi Bu Ratna justru membuat Winda merasa lebih terluka daripada sebelumnya. Nilai tertinggi ya, kata Bu Ratna dengan nada datar saat mengumumkan hasil ujian di depan kelas. Memang hebat, tapi ingat, nilai bagus saja tidak cukup. Penampilan dan perilaku juga penting. Jangan sampai kamu terlena. Winda hanya menunduk, mencoba menahan amarah yang mulai membara di dadanya. Ia tahu bahwa Bu Ratna tidak akan pernah mengakui usahanya. Tetapi ia juga tahu bahwa nilai itu adalah bukti kerja kerasnya sendiri. Ia tidak butuh pengakuan dari orang lain untuk merasa bangga pada dirinya sendiri. Setelah jam sekolah usai, Winda seringkali menghabiskan waktu di perpustakaan. Tempat itu menjadi pelariannya dari dunia nyata yang keras. Ia menyukai aroma buku-buku tua dan deretan rak yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Di sana,
Ia bisa melupakan semua ejekan dan hinaan yang ia terima sepanjang hari. Suatu sore, saat ia tengah asyik membaca buku motivasi, seorang teman sekelasnya, Rani, datang mendekat. Gadis itu berasal dari keluarga kaya, tetapi ia tidak seperti teman-temannya yang lain. Rani selalu ramah dan tidak pernah ikut mengejek Winda. "Hei, Winda," kata Rani sambil duduk di sebelahnya. "Aku tahu kamu sering direndahkan oleh Bu Ratna. Tapi aku percaya kamu punya masa depan yang cerah. Jangan biarkan mereka menghancurkan semangatmu." Winda tersenyum kecil. "Terima kasih, Rani. Aku hanya ingin terus belajar dan membuktikan bahwa aku bisa sukses meski tanpa bantuan siapapun." Rani mengangguk. "Kalau kamu butuh bantuan, aku selalu ada di sini." Malam itu, Winda duduk di depan meja belajarnya yang sederhana. Ia menatap foto ayahnya yang terpajang di dinding, satu-satunya memorabilia yang ia miliki tentang pria itu. Ia tidak banyak tahu tentang ayahnya, kecuali bahwa ia meninggal saat Winda masih kecil. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa bahwa ayahnya pasti orang hebat. "Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses," gumam Winda pelan. "Aku tidak akan menyerah, apapun yang terjadi." Dengan tekad yang kuat, ia membuka buku pelajaran dan mulai belajar. Dunia mungkin terasa dingin dan kejam baginya, tetapi ia tahu bahwa kesabaran dan kerja keras akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Hari-hari di SMA Nusa Bangsa semakin berat bagi Winda. Setiap kali ia mencoba membuktikan dirinya melalui prestasi, Bu Ratna selalu menemukan cara untuk merendahkannya. Kepala sekolah itu seolah-olah tidak pernah puas dengan pencapaian Winda. Meskipun semua orang tahu bahwa nilai-nilainya jauh lebih baik daripada siswa lainnya. Suatu pagi, saat pelajaran bahasa Indonesia, Winda diminta untuk membacakan esainya di depan kelas. Esai tersebut adalah hasil kerja kerasnya selama berminggu-minggu, dan ia yakin bahwa isinya sangat mendalam serta orisinal. Namun, begitu ia selesai membaca, Bu Ratna hanya mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Lumayan bagus," kata Bu Ratna dengan nada datar, sambil meletakkan kacamata bacanya di atas meja. "Tapi apakah kamu pikir tulisanmu ini akan diterima di dunia nyata? Penulis terkenal tidak hanya butuh ide bagus, tapi juga penampilan yang pantas." Seluruh kelas tertawa kecil mendengar komentar itu. Winda hanya diam, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu bahwa Bu Ratna tidak akan pernah mengakui usahanya, tetapi rasa sakit yang ia rasakan setiap kali dihina seperti ini semakin dalam. Seiring waktu, teman-teman sekelas Winda mulai menjauh darinya. Mereka terpengaruh oleh sikap Bu Ratna dan guru-guru lain yang seringkali memperlakukan Winda dengan bias. Beberapa dari mereka bahkan mulai ikut mengejeknya secara diam-diam. "Kamu lihat dia," bisik Intan, salah satu teman sekelas Winda, kepada temannya saat istirahat. "Nilainya memang bagus, tapi apa gunanya kalau dia tidak bisa bergaul dengan kita?" Winda mendengar komentar itu dari tempat duduknya di sudut kantin. Ia hanya menunduk, berpura-pura tidak mendengarnya. Hatinya terasa seperti diremas-remas, tetapi ia tahu bahwa reaksi terbaik adalah diam. Memperdebatkan atau menanggapi ejekan hanya akan membuat situasi semakin buruk. Namun, ada satu hal yang membuat Winda sedikit lega, Rani. Gadis itu tetap setia menemaninya meskipun banyak teman lain yang mulai menjauh. Setiap kali Winda merasa putus asa, Rani selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan moral. "Hei, jangan pedulikan mereka," kata Rani suatu hari saat mereka duduk bersama di perpustakaan. "Mereka hanya iri karena kamu lebih pintar daripada mereka." Winda tersenyum tipis. "Aku hanya ingin belajar tanpa harus dipermalukan seperti ini." Rani mengangguk. "Aku tahu. Tapi percayalah, suatu hari mereka akan menyesal telah meremehkanmu." Di tengah tekanan yang semakin besar, Pak Budi menjadi satu-satunya guru yang selalu mendukung Winda. Pria parubaya itu seringkali memberikan nasihat bijak kepada murid-muridnya, termasuk Winda. Suatu sore, setelah jam sekolah usai, Pak Budi memanggil Winda ke ruang guru. "Winda, aku lihat kamu semakin lesu akhir-akhir ini," kata Pak Budi dengan nada khawatir. "Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" Winda ragu sejenak, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk berbicara jujur. "Pak, kadang-kadang aku merasa lelah. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi sepertinya tidak ada yang peduli. Semua orang hanya melihat penampilanku, bukan usahaku." "Pak." Budi mengangguk, wajahnya penuh empati. "Dunia memang kejam, Nak. Tapi ingatlah, kesuksesan tidak datang dari pengakuan orang lain. Itu datang dari keyakinanmu pada dirimu sendiri." Ia kemudian mengeluarkan buku kecil dari tasnya dan memberikannya kepada Winda. Buku ini berisi kutipan-kutipan inspiratif.
Bacalah saat kamu merasa lelah. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Winda menerima buku itu dengan hati yang hangat. Terima kasih, Pak. Aku akan membacanya. Beberapa hari kemudian, Winda mendapat hukuman yang tidak adil. Saat upacara bendera pagi, Bu Ratna tiba-tiba memanggilnya ke podium. Di depan seluruh siswa, kepala sekolah itu memberikan hukuman kepada Winda karena menodai nama baik sekolah dengan penampilannya yang sederhana. Mulai hari ini, kamu bertugas membersihkan toilet sekolah setiap sore, kata Bu Ratna dengan nada dingin. Ini agar kamu belajar tentang disiplin dan tanggung jawab. Winda hanya bisa menunduk, menahan amarah yang mulai membara di dadanya. Ia tahu bahwa hukuman ini tidak adil, tetapi ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Setiap sore, setelah jam sekolah usai, ia membersihkan toilet sekolah dengan sabar, meskipun hatinya terasa berat. Namun, meskipun ia merasa marah dan terluka, Winda tetap teguh pada prinsipnya. Ia tidak ingin memberikan alasan kepada Bu Ratna atau siapapun untuk merendahkannya lebih jauh. Ia percaya bahwa kesabaran dan kerja keras akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Setelah selesai membersihkan toilet, Winda seringkali pergi ke perpustakaan untuk melupakan semua beban yang ia rasakan. Tempat itu menjadi pelariannya dari dunia nyata yang keras. Di sana, ia bisa melupakan semua ejekan dan hinaan yang ia terima sepanjang hari. Suatu sore, saat ia tengah asyik membaca buku motivasi yang diberikan Pak Budi, ia menemukan sebuah kutipan yang membuatnya tersentak. Keberhasilan bukanlah milik mereka yang paling pandai atau paling kaya. Keberhasilan adalah milik mereka yang tidak pernah menyerah, meskipun dunia berusaha keras menjatuhkan mereka. Winda merenung lama setelah membaca kutipan itu. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah, tidak peduli seberapa berat tantangan yang ia hadapi. Dunia mungkin kejam, tetapi ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Malam itu, ketika Winda pulang ke rumah, ibunya menyambutnya dengan senyum hangat. Meskipun lelah setelah seharian bekerja, Bu Sri selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan cerita Winda tentang sekolah. Bu, kadang-kadang aku merasa ingin menyerah, kata Winda sambil duduk di kursi kayu yang usang. Semua orang di sekolah seolah-olah tidak peduli dengan usahaku. Bu Sri mengelus kepala anaknya dengan lembut. Nak, hidup memang tidak mudah. Tapi ingatlah, Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. Jangan biarkan perkataan orang lain menghancurkan impianmu. Winda mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku akan terus berusaha, Bu. Aku tidak akan menyerah. Hari-hari Winda di SMA Nusa Bangsa semakin berat. Meskipun ia mencoba untuk tetap sabar dan rendah hati, rasa marah mulai tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali Bu Ratna atau guru lainnya merendahkannya, ia merasa seperti ada api kecil yang menyala di dadanya. Ia tahu bahwa menahan amarah adalah hal yang benar, tetapi terkadang ia bertanya-tanya, kapan ini akan berakhir? Suatu pagi, saat pelajaran sejarah, Winda diminta untuk menjelaskan materi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia telah mempersiapkan presentasi dengan sangat baik, lengkap dengan fakta-fakta mendalam dan analisis tajam. Namun, begitu ia selesai berbicara, Bu Ratna hanya menghela napas panjang. Presentasi yang cukup bagus, kata Bu Ratna dengan nada datar. Tapi ingat, Windaku sayang, bicaramu terlalu formal. Kamu harus belajar cara berbicara seperti orang-orang. Berkelas. Seluruh kelas tertawa kecil, dan Winda hanya bisa menunduk sambil mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa presentasinya jauh lebih baik daripada siswa lain yang sering diberi pujian oleh Bu Ratna. Namun, ia tahu bahwa melawan hanya akan membuat situasi semakin buruk. Setelah pelajaran selesai, Winda pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Ia menatap bayangan dirinya di cermin, air mata mulai mengalir di pipinya. Kenapa mereka selalu melihatku dari luar saja, gumamnya pelan. Apa salahku? Di tengah semua tekanan itu, Rani tetap menjadi teman setia Winda. Gadis itu seringkali mengajak Winda makan siang bersama, meskipun banyak teman lain yang mulai menjauh. Suatu hari, saat mereka duduk di bawah pohon besar di halaman sekolah, Rani memberikan nasihat yang membuat Winda sedikit lega. Hei, kamu tahu apa? Kata Rani sambil tersenyum. Mereka hanya iri karena kamu lebih pintar dan lebih kuat daripada mereka. Jangan biarkan mereka menghancurkan semangatmu. Winda tersenyum tipis. Aku hanya ingin belajar tanpa harus dipermalukan seperti ini. Rani mengangguk. Aku tahu. Tapi percayalah, suatu hari mereka akan menyesal telah meremehkanmu. Beberapa minggu kemudian, sebuah pengumuman penting dibacakan di depan seluruh siswa.
Sekolah akan memberikan beasiswa kepada satu siswa berprestasi untuk melanjutkan studi di universitas ternama. Kriteria utamanya adalah nilai akademik dan esai motivasi yang ditulis oleh para calon penerima. Winda langsung tertarik. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan pengakuan. Ia segera pulang ke rumah dan mulai menulis esai tersebut dengan sepenuh hati. Dalam esainya, ia menceritakan perjuangannya sebagai siswa miskin yang sering direndahkan, tetapi tetap berusaha keras untuk meraih mimpi. Namun, ketika ia menyerahkan esainya kepada panitia seleksi, Bu Ratna tiba-tiba memanggilnya ke ruang kerjanya. Di sana, kepala sekolah itu memberikan tatapan dingin kepada Winda. Esaimu tidak sesuai dengan standar, kata Bu Ratna dengan nada tegas. Terlalu biasa. Kamu tidak punya potensi untuk lolos. Winda terkejut. Tapi aku sudah berusaha. Sebaik mungkin, Bu Ratna memotongnya. Jangan buang-buang waktu, Windaku sayang. Fokuslah pada hal-hal yang lebih realistis. Winda keluar dari ruangan itu dengan hati hancur. Ia merasa bahwa peluangnya untuk mendapatkan beasiswa telah dihancurkan oleh Bu Ratna. Namun, ia tidak menyerah. Ia memutuskan untuk terus berjuang. Meskipun jalannya semakin sulit, suatu sore, saat Winda sedang membersihkan toilet sekolah, Pak Budi tiba-tiba datang menghampirinya. Pria paruh baya itu tampak antusias, wajahnya penuh senyum. Winda, kabar baik, katanya dengan nada gembira. Esaimu masuk final seleksi beasiswa tingkat nasional. Winda terperangah. Benarkah, Pak? Tapi Bu Ratna bilang. Pak Budi menggelengkan kepala. Jangan pedulikan Bu Ratna. Esaimu luar biasa, dan panitia pusat sangat terkesan. Kamu akan mewakili sekolah kita di tahap final. Winda merasa seperti beban berat yang selama ini menekannya tiba-tiba hilang. Ia tidak bisa menahan air mata bahagia yang mengalir di pipinya. Terima kasih, Pak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pak Budi tersenyum hangat. Kamu pantas mendapatkannya, NAK. Teruslah berjuang. Beberapa minggu kemudian, Winda mengikuti final lomba esai tingkat nasional. Acara tersebut diadakan di sebuah hotel mewah di ibu kota, dan Winda merasa canggung. Berada di tengah peserta lain yang semuanya berasal dari sekolah-sekolah elit. Meskipun demikian, ia tetap yakin pada dirinya sendiri. Saat pengumuman pemenang dibacakan, Winda duduk dengan tegang. Ketika namanya disebut sebagai juara pertama, ia tidak bisa menahan air mata bahagia. Seluruh peserta bertepuk tangan untuknya, dan ia merasa seperti dunia akhirnya mengakui usahanya. Namun, ketika ia kembali ke sekolah, reaksi Bu Ratna tidak sesuai harapannya. Kepala sekolah itu hanya berkomentar sinis, untung saja hadiahnya cuma piagam, bukan uang. Perkataan itu membuat Winda merasa hampa. Ia sadar bahwa pengakuan dari orang-orang seperti Bu Ratna tidak akan pernah datang. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak butuh pengakuan dari mereka. Penghargaan sejati datang dari usaha dan keyakinan pada diri sendiri. Malam itu, saat Winda pulang ke rumah, ia duduk di depan meja belajarnya yang sederhana. Ia menatap medali juara yang ia dapatkan dari lomba esai, lalu mengeluarkan buku motivasi dari Pak Budi. Ia membaca kutipan favoritnya sekali lagi. Keberhasilan bukanlah milik mereka yang paling pandai atau paling kaya. Keberhasilan adalah milik mereka yang tidak pernah menyerah, meskipun dunia berusaha keras menjatuhkan mereka. Winda tersenyum tipis. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Dunia mungkin kejam, tetapi ia tidak akan menyerah. Malam itu, Winda duduk di depan meja belajarnya yang sederhana, menatap medali juara yang ia dapatkan dari lomba esai tingkat nasional. Ia merasa bangga atas pencapaian itu, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ada pertanyaan besar yang selalu muncul di benaknya, siapa sebenarnya ayahku? Sejak kecil, ibunya hanya memberikan sedikit informasi tentang ayahnya. Yang Winda tahu hanyalah bahwa pria itu meninggal dunia saat ia masih kecil, dan sejak itu mereka hidup dalam kemiskinan. Namun, setiap kali ia mencoba bertanya lebih lanjut, ibunya selalu menghindar atau mengalihkan pembicaraan. Kenapa ibu tidak pernah mau membicarakannya? Gumam Winda pelan, matanya tertuju pada foto tua di dinding. Foto itu adalah satu-satunya memorabilia yang ia miliki tentang ayahnya. Pria itu tampak tegap dengan seragam militer, wajahnya penuh kebanggaan. Winda tidak tahu banyak tentang ayahnya, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa bahwa pria itu pasti orang hebat. Ia ingin tahu lebih banyak, tetapi ia juga takut untuk mengungkap rahasia yang mungkin tersembunyi di balik bayangan masa lalu. Keesokan harinya, saat istirahat sekolah, Rani mendekati Winda di perpustakaan.
Gadis itu tampak antusias, wajahnya penuh semangat. "Hei, aku punya ide," kata Rani sambil duduk di sebelah Winda. "Kenapa kita tidak mencari tahu lebih banyak tentang ayahmu? Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di internet." Winda terkejut. "Apa? Tidak, aku tidak yakin," Rani menggelengkan kepala. "Kenapa tidak? Kamu berhak tahu siapa ayahmu. Lagi pula, mungkin ada sesuatu yang penting yang belum kamu ketahui." Winda ragu sejenak, tetapi akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, tapi jangan bilang siapa-siapa, ya?" Rani tersenyum. "Tentu saja tidak." Setelah jam sekolah usai, Winda dan Rani pergi ke warnet kecil di pinggiran kota. Di sana, mereka mulai mencari informasi tentang ayah Winda menggunakan nama yang tertera di foto tua, Jenderal Arya. Setelah beberapa menit mencari, Rani menemukan sebuah artikel lama di situs berita online. Judul artikel itu membuat Winda terperangah. Jenderal Arya, pahlawan bangsa yang mengundurkan diri secara misterius. Winda membaca artikel itu dengan napas tertahan. Ternyata, ayahnya bukan hanya seorang prajurit biasa. Jenderal Arya adalah salah satu tokoh penting di negara itu, seorang pahlawan yang dihormati karena kontribusinya dalam operasi militer besar-besaran. Namun, beberapa tahun sebelum Winda lahir, ia tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya tanpa penjelasan yang jelas. Ini ayahku," kata Winda dengan suara bergetar. "Tapi kenapa dia mengundurkan diri? Dan kenapa ibuku tidak pernah memberitahuku?" Rani menepuk bahu Winda dengan lembut. "Mungkin ada alasan besar yang tidak bisa kamu ketahui sekarang. Tapi, setidaknya kamu sudah mulai menemukan jawaban." Malam itu, setelah pulang dari warnet, Winda memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ayahnya di rumah. Ia mulai membongkar lemari tua yang jarang dibuka, mencari apapun yang mungkin bisa memberikan petunjuk. Akhirnya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah kasur ibunya. Di dalam kotak itu, ada beberapa surat tua yang sudah menggunung. Salah satu surat itu ditulis oleh Jenderal Arya sendiri. Dengan tangan gemetar, Winda membaca isi surat itu. "Kepada Sri tercinta, maafkan aku karena harus meninggalkanmu dan anak kita. Aku tidak punya pilihan lain. Tekanan politik dan ancaman terhadap keluarga kita terlalu besar. Aku akan selalu mencintaimu, dan aku berharap suatu hari kita bisa bertemu lagi." Air mata mulai mengalir di pipi Winda. Ia baru menyadari bahwa ayahnya tidak meninggal, melainkan meninggalkan mereka demi melindungi keluarganya. Namun, pertanyaan baru muncul di benaknya, apakah ayah masih hidup? Dan jika iya, di mana dia? Sekarang? Keesokan harinya, Winda memutuskan untuk mengonfrontasi ibunya. Saat Busri pulang dari bekerja, Winda langsung menghampirinya dengan surat tua itu di tangan. "Ibu, kenapa tidak pernah memberitahuku tentang ayah?" tanya Winda dengan nada marah bercampur kebingungan. "Aku tahu dia masih hidup. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku?" Busri terdiam sejenak, wajahnya penuh rasa bersalah. "Nak, aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Ada hal-hal yang terlalu rumit untuk kamu pahami." Winda merasa frustrasi. "Tapi aku berhak tahu. Ini tentang ayahku, tentang keluarga kita." Busri menghela napas panjang. "Aku tahu, Nak. Tapi percayalah, kadang-kadang ada rahasia yang lebih baik tidak diungkapkan. Ayahmu, dia melakukan semua ini demi melindungi kita. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus bersabar." Malam itu, Winda duduk di depan meja belajarnya, menatap surat tua itu dengan hati yang campur aduk. Ia merasa seperti ada dua dunia yang berbeda dalam hidupnya, dunia nyata yang keras dan penuh hinaan, serta dunia rahasia yang misterius dan penuh pertanyaan. "Suatu hari, aku akan menemukan jawabannya," gumam Winda pelan. "Aku tidak akan menyerah sampai aku tahu siapa aku sebenarnya." Hari-hari berikutnya, Winda merasa seperti hidup di antara dua dunia. Di satu sisi, ia harus menghadapi kenyataan pahit di sekolah, tempat ia terus direndahkan oleh Bu Ratna dan beberapa guru lainnya. Di sisi lain, ada rahasia besar tentang masa lalunya yang mulai terkuak perlahan-lahan, membuatnya semakin penasaran namun juga bingung. Setiap malam, ia memandangi surat tua dari ayahnya. Kalimat-kalimat dalam surat itu terus terngiang di kepalanya, tekanan politik dan ancaman terhadap keluarga kita terlalu besar. Apa maksudnya? Mengapa ayahnya harus meninggalkan mereka? Dan yang paling penting, apakah Jenderal Arya masih hidup? Namun, setiap kali ia mencoba bertanya kepada ibunya, Busri selalu menghindar atau memberikan jawaban yang ambigu. "Nak, kamu masih terlalu muda untuk memahami semua ini," katanya dengan nada lembut, namun tegas.
Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah fokus pada studimu. Winda merasa frustrasi. Ia ingin tahu lebih banyak, tetapi ia juga sadar bahwa ibunya mungkin memiliki alasan kuat untuk menyembunyikan kebenaran. Meski begitu, rasa penasarannya semakin besar, dan ia memutuskan untuk terus mencari jawaban sendiri. Pada suatu sore, saat pulang sekolah, Winda kembali ke warnet bersama Rani. Kali ini, mereka mencoba mencari informasi lebih mendalam tentang Jenderal Arya. Mereka mengetikkan nama lengkapnya di mesin pencari. Mencari artikel, wawancara, atau bahkan dokumenter yang mungkin membahas tentang pria itu. Setelah beberapa menit mencari, Rani menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah artikel lama dari majalah nasional berjudul, Jenderal Arya, pemilik yayasan Nusa Bangsa. Apa? Seru Winda, tidak percaya. Jenderal Arya, pemilik yayasan sekolah kita. Rani mengangguk cepat, matanya berbinar-binar. Ini pasti hubungannya denganmu, Wind. Ayahmu bukan hanya seorang jenderal, tapi juga orang yang mendirikan sekolah ini. Winda membaca artikel itu dengan napas tertahan. Ternyata, Jenderal Arya adalah salah satu pendiri Yayasan Nusa Bangsa, organisasi yang menaungi SMA Nusa Bangsa, tempat ia belajar. Namun, artikel itu juga menyebutkan bahwa ia telah mundur dari jabatannya sebagai ketua yayasan beberapa tahun lalu, tanpa penjelasan yang jelas. Inilah alasan kenapa kita harus mencari tahu lebih banyak, kata Rani dengan nada antusias. Apapun yang terjadi, sepertinya ayahmu masih memiliki pengaruh besar di sekolah ini. Saat pulang ke rumah, Winda duduk di depan meja belajarnya, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ia merasa seperti hidup dalam sebuah teka-teki besar, di mana setiap potongan baru yang ia temukan hanya menambah kerumitan. Ayahku adalah pemilik yayasan sekolah ini, gumamnya pelan. Lalu kenapa aku diperlakukan seperti ini? Kenapa Bu Ratna dan guru-guru lainnya tidak tahu siapa aku sebenarnya? Ia merasa marah, tetapi juga bingung. Marah karena selama ini ia direndahkan oleh orang-orang yang seharusnya menghormati keluarganya. Bingung karena ia tidak tahu apakah ia harus menggunakan rahasia ini untuk melawan mereka atau tetap diam demi menjaga kedamaian. Di tengah konflik internal itu, ibunya masuk ke kamarnya dengan ekspresi khawatir. Nak, aku tahu kamu sedang mencari tahu tentang ayahmu. Tapi tolong, jangan terburu-buru. Ada hal-hal yang lebih baik jika kamu ketahui pada waktunya. Winda menatap ibunya dengan tatapan tajam. Bu, aku sudah cukup dewasa untuk mengetahui kebenaran. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rahasia ini. Bu Sri menghela napas panjang. Baiklah, Nak. Tapi ingat, apapun yang kamu temukan, jangan biarkan itu mengubah dirimu. Kamu adalah anak yang kuat dan baik hati, dan aku tidak ingin kamu kehilangan itu. Beberapa hari kemudian, Winda sedang belajar di kamarnya ketika telepon Roma berdering. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat telepon itu. Halo, kata Winda pelan. Selamat malam, Nona Winda, jawab suara seorang pria di ujung telepon. Suaranya terdengar formal dan dingin. Saya adalah pengacara Jenderal Arya. Saya ingin mengonfirmasi apakah Anda bersedia bertemu dengan beliau dalam waktu dekat. Winda terperangah. Jantungnya berdebar kencang, dan ia hampir menjatuhkan gagang telepon. Maaf, apa? Ayahku ingin bertemu denganku? Pria di ujung telepon mengangguk, meskipun Winda tidak bisa melihatnya. Ya, Nona. Beliau ingin bertemu dengan Anda sesegera mungkin. Kami akan mengatur segalanya jika Anda bersedia. Winda terdiam sejenak, pikirannya kacau. Baiklah, aku akan memikirkannya. Setelah menutup telepon, Winda duduk di tepi ranjangnya, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Bagian dari dirinya ingin langsung bertemu dengan ayahnya, tetapi bagian lainnya merasa marah dan bimbang. Setelah bertahun-tahun meninggalkan mereka, mengapa Jenderal Arya tiba-tiba ingin bertemu sekarang? Keesokan harinya, Winda memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan ibunya. Saat Bu Sri mendengar tentang telepon dari pengacara Jenderal Arya, wajahnya langsung berubah pucat. Nak, aku tahu ini sulit untukmu, kata Bu Sri dengan suara bergetar. Tapi aku ingin kamu memikirkannya baik-baik. Bertemu dengan ayahmu mungkin akan mengubah hidupmu, tetapi kamu harus yakin bahwa itulah yang kamu inginkan. Winda mengangguk. Meskipun hatinya masih bimbang. Aku ingin tahu siapa dia, Bu. Aku ingin tahu kenapa dia meninggalkan kita. Tapi aku juga tidak ingin melupakan semua yang sudah kita lalui. Bu Sri memeluk anaknya erat-erat. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Kamu adalah anak yang kuat, dan aku bangga padamu. Akhirnya,
Winda memutuskan untuk menunda pertemuannya dengan Jenderal Arya. Ia merasa belum siap untuk menghadapi ayahnya yang telah meninggalkan mereka begitu lama. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun, termasuk ayahnya. Aku akan bertemu dengannya nanti, gumam Winda pelan, menatap langit malam dari jendela kamarnya. Tapi untuk sekarang, aku harus membuktikan bahwa aku bisa melakukannya sendiri. Pagi itu, Winda berangkat ke sekolah seperti biasa. Ia mengenakan seragam lusuhnya, membawa tas sekolah yang sudah usang, dan melangkah dengan penuh tekad. Meskipun pertemuan dengan ayahnya masih tertunda, ia memutuskan untuk fokus pada studinya. Dan terus menunjukkan bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara pagi itu. Suasana di sekolah tampak lebih tegang dari biasanya. Beberapa guru terlihat berbisik-bisik di ruang guru, dan Bu Ratna terlihat gelisah saat memasuki kelas. Ada rasa tidak nyaman yang menggelayuti seluruh lingkungan sekolah, meskipun tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Tepat setelah jam istirahat, ketika siswa-siswa sedang berkumpul di halaman sekolah, sebuah suara bising tiba-tiba terdengar dari langit. Semua orang mendongak dan melihat sebuah helikopter besar melayang di atas sekolah. Helikopter itu perlahan-lahan turun dan mendarat di lapangan olahraga, mengejutkan semua orang. "Kenapa ada helikopter di sini?" bisik Rani kepada Winda, wajahnya penuh rasa penasaran. Winda hanya mengangkat bahu, sama bingungnya dengan yang lain. Namun, hatinya mulai merasakan firasat aneh. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang kedatangan helikopter ini. Beberapa detik kemudian, seorang pria berseragam militer keluar dari helikopter, diikuti oleh 2 orang pengawal bersenjata lengkap. Pria itu tampak tegap dan berwibawa, wajahnya dipenuhi garis-garis kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati banyak ujian hidup. Ia berdiri di depan helikopter, memandang seluruh siswa dan guru yang berkerumun di halaman sekolah. Bu Ratna langsung panik. Ia bergegas mendekati pria itu, wajahnya penuh ketakutan. "Selamat datang, Tuan Jenderal," katanya dengan nada gemetar. "Ada yang bisa kami bantu?" Semua mata tertuju pada pria itu. Siswa-siswa saling berbisik, mencoba mencari tahu siapa pria itu. Namun, Winda hanya bisa menatapnya dengan napas tertahan. Ada sesuatu yang familiar dalam wajah pria itu, wajah yang serupa dengan foto tua ayahnya yang ia simpan di rumah. Jenderal Arya tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Bu Ratna dengan tatapan dingin, membuat kepala sekolah itu semakin gugup. "Kami ingin bertemu dengan Nona Winda," katanya akhirnya, suaranya tegas namun tenang. Suasana langsung hening. Semua orang terkejut, termasuk Winda sendiri. Ia merasa tubuhnya membeku di tempat. Rani menoleh padanya dengan ekspresi terkejut. "Winda? Kenapa dia mencarimu?" Bu Ratna langsung berbalik ke arah Winda, wajahnya penuh rasa takut. "Winda, cepat kemari," katanya dengan nada keras, tetapi ada nada putus asa dalam suaranya. Winda ragu sejenak, tetapi akhirnya ia melangkah maju, kakinya terasa berat seperti membawa beban ribuan kilogram. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti mimpi buruk yang terjadi begitu cepat. Ketika ia sampai di depan Jenderal Arya, ia hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap wajah pria itu. Jenderal Arya memandang Winda dengan mata yang penuh emosi. Ada rasa bersalah, kerinduan, dan juga kebanggaan dalam tatapannya. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Winda," katanya pelan, suaranya bergetar. "Aku adalah ayahmu." Seluruh sekolah terdiam. Siswa-siswa saling berbisik, guru-guru saling berpandangan-dangan wajah penuh ketakutan. Winda sendiri merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya. Ia tahu bahwa pria ini adalah ayahnya, tetapi mendengarnya langsung dari mulut pria itu membuat segalanya terasa lebih nyata. "Ayah," kata Winda pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia mencoba menahannya. Jenderal Arya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku karena meninggalkanmu dan ibumu. Aku tidak punya pilihan lain saat itu. Tapi sekarang, aku ingin memperbaiki semuanya." Sementara itu, Bu Ratna dan para guru lainnya langsung panik. Mereka menyadari bahwa gadis yang selama ini mereka rendahkan ternyata adalah anak Jenderal Arya, pemilik yayasan sekolah tempat mereka bekerja. Mereka segera berlutut, mencoba meminta maaf dengan cara apapun agar tidak dipecat. "Maafkan kami, Tuan Jenderal," kata Bu Ratna dengan suara gemetar, wajahnya penuh rasa takut. "Kami tidak tahu bahwa Nona Winda adalah putri Anda. Kami akan memperbaiki kesalahan kami." Para guru lainnya ikut berlutut, wajah mereka penuh rasa cemas.
Mereka yang dulu sering mengejek Winda kini mencoba merayunya dengan berbagai cara. Berharap bahwa Jenderal Arya tidak akan mengambil tindakan keras terhadap mereka. Namun, Winda hanya diam, menatap mereka dengan campuran rasa marah dan kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia ingin membalas dendam atas Semua Penggenan yang ia terima. Di sisi lain, ia juga merasa bahwa memaafkan adalah hal yang lebih baik. Setelah beberapa saat, Jenderal Arya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang berdiri. Cukup, katanya tegas. Kami tidak akan membahas masalah ini sekarang. Yang penting adalah masa depan Winda. Ia kemudian berbalik ke arah Winda, wajahnya penuh kelembutan. Nak, kamu tidak perlu memutuskan apa pun hari ini. Kamu bisa pulang bersamaku sekarang, atau kamu bisa tetap di sini dan melanjutkan studimu. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Winda menatap ayahnya dengan mata yang penuh air mata. Ia merasa bimbang antara rasa marah terhadap masa lalu dan keinginannya untuk tetap rendah hati. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Jenderal Arya tersenyum tipis. Baiklah, Nak. Aku akan menunggu keputusanmu. Setelah itu, Jenderal Arya dan rombongannya kembali ke helikopter, meninggalkan seluruh sekolah dalam keadaan kacau. Bu Ratna dan para guru lainnya saling berbisik, mencoba mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Winda. Sementara itu, Winda sendiri hanya bisa duduk di bangku kelas, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang harus kulakukan, gumamnya pelan, menatap langit di luar jendela. Haruskah aku membalas dendam, atau haruskah aku memaafkan mereka? Setelah kejadian helikopter yang mendarat di sekolah, suasana di SMA Nusa Bangsa berubah drastis. Semua orang, guru, siswa, bahkan petugas kebersihan, berbicara tentang Winda dan kedatangan Jenderal Arya. Ada rasa takut yang menggelayuti mereka, terutama Bu Ratna dan para guru yang dulu sering merendahkan Winda. Namun, bagi Winda sendiri, hari-hari setelah insiden itu terasa seperti mimpi buruk yang belum sepenuhnya selesai. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons semua perubahan ini. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya mengetahui siapa ayahnya. Di sisi lain, ia juga merasa bimbang tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah aku benar-benar anak Jenderal Arya? Gumamnya pelan saat duduk di bangku belakang kelas. Kenapa baru sekarang dia datang? Dan kenapa aku harus memutuskan sesuatu sebesar ini? Rani, yang duduk di sampingnya, mencoba menenangkan hatinya. Hei, kamu tidak perlu terburu-buru memutuskan apapun, katanya dengan nada lembut. Apapun yang kamu pilih, aku akan tetap mendukungmu. Winda tersenyum tipis, meskipun matanya masih berkaca-kaca. Terima kasih, Rani. Tapi aku merasa seperti hidup dalam badai yang tidak akan berakhir. Sementara itu, Bu Ratna dan para guru lainnya mulai panik. Mereka menyadari bahwa Winda bukan lagi gadis miskin yang bisa direndahkan begitu saja. Ia adalah anak Jenderal Arya, salah satu tokoh paling berpengaruh di negara itu. Jika mereka tidak berhati-hati, karir mereka bisa berakhir dalam sekejap. Beberapa hari setelah kedatangan helikopter, Bu Ratna memanggil Winda ke ruang kerjanya. Saat Winda masuk, kepala sekolah itu langsung berdiri dan membungkuk hormat. Nona, Winda, maafkan saya atas semua kesalahan saya di masa lalu, kata Bu Ratna dengan suara gemetar. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah putri Jenderal Arya. Saya janji akan memperbaiki semuanya. Winda hanya diam, menatap Bu Ratna dengan tatapan dingin. Ia ingin marah, ingin membalas semua ejekan dan hinaan yang ia terima selama ini. Namun, ada bagian dari dirinya yang merasa iba melihat ketakutan di wajah Bu Ratna. Aku tidak butuh permintaan maafmu, kata Winda pelan. Aku hanya ingin semua orang memperlakukan murid-murid di sekolah ini dengan adil, tanpa melihat latar belakang mereka. Bu Ratna mengangguk cepat, wajahnya penuh rasa bersalah. Tentu, Nona Winda. Kami akan memperbaiki semuanya. Silakan beri tahu kami jika ada yang bisa kami lakukan untuk Anda. Winda keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa Bu Ratna dan para guru lainnya hanya bertindak karena takut pada kekuasaan ayahnya. Namun, ia juga menyadari bahwa mereka mungkin tidak benar-benar berubah, hanya pura-pura baik karena takut dipecat. Di tengah semua tekanan ini, Pak Budi tetap menjadi sosok yang memberikan dukungan kepada Winda. Suatu sore, setelah jam sekolah usai, guru matematika itu menghampirinya di perpustakaan. Winda, aku tahu ini adalah masa yang sulit bagimu, kata Pak Budi dengan nada hangat. Tapi ingatlah, kamu adalah anak yang kuat.
Jangan biarkan kekuasaan atau dendam mengubah dirimu. Winda mengangguk, matanya berkaca-kaca. Pak, aku bingung. Haruskah aku membalas semua perlakuan buruk mereka, atau haruskah aku memaafkan mereka? Pak, Budi tersenyum bijak. Itu adalah keputusanmu, nak. Tapi ingatlah, memaafkan bukan berarti melemahkan diri. Kadang-kadang, memaafkan adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa kamu lebih besar daripada mereka yang menyakitimu. Winda merenung lama setelah mendengar nasihat itu. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga sadar bahwa ia harus membuat pilihan yang tepat. Beberapa hari kemudian, Winda menerima telepon dari pengacara Jenderal Arya. Pria itu memberitahunya bahwa ayahnya ingin bertemu dengannya lagi untuk membicarakan masa depannya. Winda merasa bimbang, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk menerima undangan itu. Pertemuan itu diatur di sebuah hotel mewah di pusat kota. Saat Winda tiba, ia disambut oleh beberapa pengawal yang membawanya ke ruang pertemuan pribadi. Di sana, Jenderal Arya sudah menunggunya, wajahnya penuh harap. "Nak," kata Jenderal Arya pelan saat Winda duduk di hadapannya. "Aku tahu ini sulit untukmu. Aku telah meninggalkanmu dan ibumu begitu lama, dan aku tidak bisa meminta maaf cukup banyak untuk itu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya sekarang." Winda menatap ayahnya dengan mata yang penuh air mata. "Kenapa ayah meninggalkan kami?" tanyanya dengan suara bergetar. Jenderal Arya menghela napas panjang. "Aku tidak punya pilihan lain, Nak. Saat itu, nyawa keluarga kita dalam bahaya. Aku harus melindungi kalian dengan cara yang paling sulit, dengan meninggalkan kalian." Winda merasa hatinya tercabik-cabik. Ia ingin marah, ingin menyalahkan ayahnya atas semua penderitaan yang ia alami selama ini. Namun, ia juga merasakan rasa sayang yang mendalam terhadap pria itu. "Ayah, aku tidak tahu harus berbuat apa," kata Winda pelan. "Aku ingin memulai hidup baru, tapi aku juga tidak ingin melupakan semua yang sudah aku lalui." Jenderal Arya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku mengerti, Nak. Kamu tidak perlu memutuskan apapun sekarang. Yang penting adalah kamu bahagia." Setelah pertemuan itu, Winda pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh konflik. Ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan besar di tangannya. Ia bisa menggunakan status barunya sebagai anak Jenderal Arya untuk membalas semua dendamnya. Namun, ia juga tahu bahwa memaafkan adalah hal yang lebih mulia. Malam itu, ia duduk di depan meja belajarnya, menatap foto tua ayahnya yang terpajang di dinding. "Aku harus memutuskan apa yang terbaik untukku," gumamnya pelan. "Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk semua orang yang pernah merendahkanku." Malam itu, Winda duduk di depan meja belajarnya yang sederhana. Lampu kamar yang redup hanya menerangi sebagian wajahnya, sementara bayang-bayang pikirannya terus bergulat antara kemarahan dan pengampunan. Ia menatap foto tua ayahnya, Jenderal Arya, yang tersenyum penuh kebanggaan dalam seragam militernya. Di balik senyuman itu, Winda tahu ada beban besar yang harus dipikul oleh pria itu. "Ayah meninggalkan kami demi melindungi kami," gumam Winda pelan. Tapi kenapa rasanya masih begitu sulit untuk memaafkan? Ia merasa seperti hidup di antara dua dunia, dunia lama yang keras dan penuh hinaan, serta dunia baru yang penuh kekuasaan dan kemewahan. Namun, ia juga sadar bahwa kekuasaan bukanlah jawaban atas semua masalahnya. Ia tidak ingin menjadi orang yang menggunakan status barunya untuk membalas dendam. Ia ingin tetap menjadi dirinya sendiri, Winda, gadis miskin yang sabar dan rendah hati meski sering direndahkan. Namun, pertanyaan besar tetap menggelayuti benaknya. Apakah aku bisa benar-benar memaafkan mereka? Ataukah aku harus memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama? Keesokan harinya, Winda memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan ibunya. Saat Busri pulang dari bekerja, Winda langsung menghampirinya dengan ekspresi cemas. "Bu, aku bingung," kata Winda pelan, suaranya bergetar. "Aku bisa saja membalas semua perlakuan buruk mereka karena sekarang aku punya kekuasaan. Tapi aku juga merasa bahwa memaafkan adalah hal yang lebih baik." Busri menghela napas panjang. Ia duduk di kursi kayu yang usang, matanya penuh kasih sayang. Saat menatap anaknya, "Nak, hidup ini penuh pilihan. Dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri." Ia mengambil tangan Winda dengan lembut. "Kalau kamu memilih untuk membalas dendam, kamu mungkin akan merasa lega sesaat. Tapi apakah itu akan membuatmu bahagia? Apakah itu akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik?" Winda terdiam, mencerna setiap kata ibunya. Busri melanjutkan, "Di sisi lain, jika kamu memilih untuk memaafkan, kamu mungkin akan merasa sakit di awal.
Tapi ingatlah, Nak, memafkan adalah cara terbaik untuk melepaskan beban yang selama ini kamu tanggung. Winda mengangguk perlahan. Aku tahu, Bu. Tapi aku takut kalau nanti mereka hanya pura-pura baik padaku karena takut pada ayah. Bu Sri tersenyum tipis. Itu risiko yang harus kamu ambil, nak. Yang penting adalah kamu tetap teguh pada prinsipmu. Jangan biarkan kekuasaan atau kemarahan mengubah dirimu. Setelah berbicara dengan ibunya, Winda memutuskan untuk mendiskusikan masalah ini dengan Rani. Gadis itu selalu menjadi teman setia yang memberikan pandangan objektif tentang situasi yang sedang dihadapi Winda. Hei, aku tahu kamu sedang bingung, kata Rani saat mereka duduk bersama di bawah pohon besar di halaman sekolah. Tapi ingatlah, apapun keputusanmu, jangan sampai itu mengubah siapa dirimu. Winda menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin tetap menjadi diriku sendiri, tapi aku juga merasa marah. Aku ingin mereka membayar atas semua yang sudah mereka lakukan padaku. Rani mengangguk, memahami perasaan Winda. Aku mengerti. Tapi ingatlah, balas dendam hanya akan membuatmu terjebak dalam lingkaran kemarahan. Kamu lebih kuat daripada itu. Ia menepuk bahu Winda dengan lembut. Kalau kamu memilih untuk memaafkan, kamu akan membuktikan bahwa kamu lebih besar daripada mereka. Kamu akan menunjukkan bahwa kamu tidak butuh kekuasaan untuk membuktikan diri. Winda merenung lama setelah mendengar nasihat itu. Ia tahu bahwa Rani benar. Memaafkan mungkin tidak mudah, tetapi itu adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa ia telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya, Winda memutuskan untuk memaafkan Bu Ratna dan para guru yang dulu merendahkannya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa ini adalah langkah yang tepat. Beberapa hari kemudian, ia meminta pertemuan dengan Jenderal Arya di rumahnya. Ketika ayahnya datang, Winda langsung menyampaikan keputusannya. Ayah, aku sudah memutuskan untuk memaafkan mereka, kata Winda dengan nada tegas namun tenang. Aku tidak ingin menggunakan kekuasaan untuk membalas dendam. Aku hanya ingin mereka belajar dari kesalahan mereka. Jenderal Arya tersenyum bangga. Itu adalah keputusan yang sangat bijaksana, Nak. Kamu lebih kuat daripada yang aku kira. Namun, Winda melanjutkan, tapi aku juga ingin memastikan bahwa mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku ingin mereka memperlakukan semua murid dengan adil, tanpa melihat latar belakang mereka. Jenderal Arya mengangguk. Baiklah, Nak. Aku akan memastikan bahwa mereka memperbaiki cara mereka. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Keesokan harinya, Winda meminta pertemuan dengan Bu Ratna dan para guru di ruang kepala sekolah. Saat mereka semua berkumpul, Winda berdiri di depan mereka dengan sikap teguh. Bu Ratna, Pak Guru, saya ingin bicara. Dari hati ke hati, kata Winda dengan nada tegas. Saya tahu bahwa selama ini saya sering direndahkan karena penampilan saya. Tapi saya memutuskan untuk memaafkan kalian. Bu Ratna dan para guru lainnya langsung berlutut, wajah mereka penuh ketakutan. Maafkan kami, Nona Winda. Kami berjanji akan memperbaiki semuanya. Winda mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berdiri. Saya tidak butuh permintaan maaf kalian. Saya hanya ingin kalian memperlakukan semua murid dengan adil, tanpa memandang latar belakang mereka. Itu adalah satu-satunya syarat saya. Bu Ratna dan para guru mengangguk cepat, wajah mereka penuh rasa bersalah. Kami akan memperbaiki semuanya, Nona Winda. Kami berjanji. Setelah pertemuan itu, suasana di sekolah mulai berubah. Bu Ratna dan para guru lainnya mulai berusaha lebih baik dalam memperlakukan siswa. Mereka tidak lagi merendahkan murid-murid yang berasal dari keluarga miskin, dan mereka berusaha menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Winda merasa lega. Ia tahu bahwa perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi ia percaya bahwa langkah pertama sudah diambil. Ia juga merasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini ia tanggung akhirnya terangkat. Malam itu, saat ia duduk di depan meja belajarnya, ia menatap medali juara yang ia dapatkan dari lomba esai tingkat nasional. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ia telah membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan. Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun, gumamnya pelan. Aku tidak akan menyerah. Setelah keputusannya untuk memaafkan Bu Ratna dan para guru, Winda merasakan perubahan besar dalam lingkungan sekolah. Para guru mulai berusaha lebih baik dalam memperlakukan siswa, meskipun beberapa di antaranya masih tampak canggung dan terpaksa mengubah sikap mereka. Sementara itu, teman-teman sekelasnya yang dulu menjauhinya kini mencoba mendekat. Meskipun Winda tahu bahwa banyak dari mereka hanya melakukannya
melakukannya karena takut pada pengaruh Jenderal Arya. Namun, bagi Winda, ini bukanlah masa yang mudah. Ia harus belajar bagaimana menavigasi dunia barunya, dunia di mana ia memiliki kekuatan besar tetapi ingin tetap rendah hati. Ia tidak ingin menjadi orang yang menggunakan statusnya untuk mendominasi atau membalas dendam. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun, termasuk ayahnya. Bagaimana caraku menjaga diriku sendiri di tengah semua ini, gumamnya pelan saat duduk di bangku belakang kelas. Aku tidak ingin kehilangan jati diriku. Ronnie, yang selalu ada di sampingnya, mencoba memberikan dukungan. Hei, kamu tidak perlu khawatir, katanya dengan nada lembut. Kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Sekarang tinggal bagaimana kamu menjalani hidupmu dengan prinsip yang sama. Winda tersenyum tipis, meskipun matanya masih penuh keraguan. Aku hanya takut kalau aku akan kehilangan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, Winda menerima undangan lain dari Jenderal Arya. Kali ini, pertemuan itu diadakan di kediaman resmi keluarga Arya, sebuah rumah besar yang megah di pusat kota. Saat Winda tiba, ia disambut oleh beberapa pengawal yang membawanya ke ruang tamu mewah. Di sana, Jenderal Arya sudah menunggunya, wajahnya penuh harap. "Nak," kata Jenderal Arya pelan saat Winda duduk di hadapannya. "Aku bangga padamu atas keputusanmu. Untuk memaafkan mereka. Itu adalah langkah yang sangat bijaksana." Winda mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun, Ayah. Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri." Jenderal Arya tersenyum lembut. "Aku mengerti, Nak. Kamu adalah anak yang kuat, dan aku percaya bahwa kamu bisa melewati semua ini. Tapi ingatlah, keluargamu selalu ada di sini untuk mendukungmu." Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop besar dan memberikannya kepada Winda. "Ini adalah sesuatu yang ingin aku berikan padamu. Kamu bebas memilih apakah ingin menerimanya atau tidak." Winda membuka amplop itu dan menemukan dokumen-dokumen penting di dalamnya. Ternyata, Jenderal Arya telah menyiapkan beasiswa penuh untuk Winda di salah satu universitas ternama di luar negeri. Selain itu, ada juga surat kepemilikan rumah baru untuknya dan ibunya. "Ayah, aku tidak tahu harus berkata apa," kata Winda. Dengan suara bergetar, Jenderal Arya menggelengkan kepala. "Kamu tidak perlu memutuskan sekarang. Yang penting adalah kamu bahagia. Apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu." Setelah pertemuan itu, Winda pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh konflik. Ia tahu bahwa beasiswa dan rumah baru itu adalah kesempatan emas yang tidak akan datang dua kali. Namun, ia juga merasa bimbang. Apakah menerima bantuan dari ayahnya berarti ia telah menyerah pada prinsipnya untuk mandiri? Malam itu, ia duduk di depan meja belajarnya, menatap dokumen-dokumen itu dengan mata yang penuh air mata. "Apakah aku benar-benar bisa menerimanya?" gumamnya pelan. "Ataukah aku harus menolaknya demi membuktikan bahwa aku bisa sukses sendiri?" Bu Sri, yang melihat ekspresi bingung di wajah anaknya, mendekat dan duduk di sampingnya. "Nak, ini adalah keputusanmu," katanya dengan nada lembut. "Tidak ada yang salah dengan menerima bantuan jika itu membuat hidupmu lebih baik. Yang penting adalah kamu tetap teguh pada prinsipmu." Winda merenung lama setelah mendengar nasihat itu. Ia tahu bahwa ibunya benar. Menerima bantuan dari ayahnya bukan berarti ia telah menyerah pada prinsipnya. Sebaliknya, ini adalah cara untuk memastikan bahwa ia bisa fokus pada studinya tanpa harus khawatir tentang masalah finansial. Akhirnya, Winda memutuskan untuk menerima beasiswa dan rumah baru dari ayahnya. Namun, ia membuat janji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan bergantung sepenuhnya pada kekuasaan atau kemewahan keluarga Arya. Ia akan tetap bekerja keras dan membuktikan bahwa ia layak mendapatkan semua ini melalui usahanya sendiri. Keesokan harinya, ia memberitahukan keputusannya kepada Jenderal Arya. Ayahnya tersenyum bangga. "Aku senang kamu membuat keputusan ini, Nak. Ini adalah awal yang baru untukmu." Winda mengangguk, matanya penuh tekad. "Terima kasih, Ayah. Tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tetap menjadi diriku sendiri." Sementara itu, suasana di sekolah terus berubah. Bu Ratna dan para guru lainnya mulai berusaha lebih baik dalam memperlakukan siswa. Mereka tidak lagi merendahkan murid-murid yang berasal dari keluarga miskin, dan mereka mencoba menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Namun, ada beberapa guru yang mencoba melawan keputusan Winda. Salah satu guru senior, Pak Dodi, berusaha menghasut Bu Ratna untuk melawan perubahan ini.
Kita tidak bisa membiarkan seorang siswa memerintah kita seperti ini, katanya dengan nada marah, namun, Bu Ratna langsung menolaknya. Cukup, Pak Dodi. Nona Winda sudah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Pak Dodi akhirnya diam, menyadari bahwa melawan Jenderal Arya bukanlah pilihan yang bijak. Setelah semua keputusan dibuat, Winda merasa lebih lega. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia juga sadar bahwa ia telah mengambil langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Malam itu, saat ia duduk di depan meja belajarnya, ia menatap foto tua ayahnya yang terpajang di dinding. "Ayah, aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa kehilangan jati diriku," gumamnya pelan. "Aku tidak akan menyerah." Beberapa minggu setelah keputusan besar Winda, kehidupannya mulai berubah secara drastis. Ia dan ibunya pindah ke rumah baru yang disediakan oleh Jenderal Arya, sebuah rumah sederhana namun nyaman di pinggiran kota. Meskipun mereka sekarang memiliki akses ke kemewahan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, Winda dan Bu Sri memutuskan untuk tetap menjaga gaya hidup mereka yang sederhana. "Kita tidak perlu berubah hanya karena sekarang kita punya lebih banyak," kata Bu Sri suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu. "Yang penting adalah kita tetap rendah hati." Winda mengangguk, matanya penuh rasa syukur. "Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa kehilangan diriku sendiri, Bu. Aku akan terus belajar dan bekerja keras seperti biasa." Di sekolah, perubahan juga semakin terlihat. Bu Ratna dan para guru lainnya mulai benar-benar berusaha memperbaiki cara mereka memperlakukan siswa. Mereka tidak lagi merendahkan murid-murid yang berasal dari keluarga miskin, dan mereka mencoba menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Winda menjadi inspirasi bagi banyak siswa di sekolah. Mereka melihat bagaimana ia tetap rendah hati meskipun memiliki kekuasaan besar, dan bagaimana ia menggunakan pengaruhnya untuk membawa perubahan positif. "Hebat sekali kamu, Winda," kata Rani suatu hari saat mereka duduk bersama di perpustakaan. "Kamu sudah membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan." Winda tersenyum tipis. "Ini bukan tentang aku. Ini tentang bagaimana kita semua bisa menjadi lebih baik jika kita mau berusaha." Sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki lingkungan sekolah, Winda diminta untuk memberikan pidato di depan seluruh siswa dan guru dalam acara perpisahan kelas. Akhir, saat ia berdiri di podium, seluruh sekolah terdiam, menunggu kata-kata yang akan ia sampaikan. "Selamat pagi, teman-teman," kata Winda dengan nada tegas namun lembut. "Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, kesetaraan." Dan Catalan. Ia melanjutkan, "Selama ini, saya sering direndahkan karena penampilan saya yang sederhana. Tapi saya menyadari bahwa kesulitan itu telah membuat saya lebih kuat. Saya belajar bahwa kesuksesan tidak datang dari penampilan atau latar belakang, tetapi dari usaha dan keyakinan pada diri sendiri." Matanya menyapu seluruh hadirin, memastikan bahwa setiap orang mendengarkan kata-katanya. "Saya tidak ingin ada lagi murid yang direndahkan karena latar belakang mereka. Setiap orang pantas mendapatkan kesempatan yang sama untuk sukses, tanpa memandang siapa mereka atau dari mana mereka berasal." Suara tepuk tangan memenuhi aula sekolah. Para siswa dan guru berdiri, memberikan penghormatan kepada gadis yang telah membawa perubahan besar di sekolah mereka. Beberapa bulan kemudian, Winda bersiap untuk memulai petualangan baru di universitas ternama di luar negeri. Ia telah menerima beasiswa penuh yang diberikan oleh ayahnya, tetapi ia tetap bertekad untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkannya melalui kerja keras. "Hati-hati di sana, nak," kata Bu Sri saat mereka berpelukan di bandara. "Jangan lupa untuk selalu rendah hati." Winda mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku akan baik-baik saja, Bu. Aku janji akan membuatmu bangga." Rani dan Pak Budi juga hadir di bandara untuk memberikan dukungan. "Jangan lupa untuk tetap menjadi dirimu sendiri, ya," kata Rani sambil tersenyum. Pak Budi menepuk bahunya dengan lembut. "Ingatlah, kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi posisimu, tapi tentang seberapa besar dampak positif yang bisa kamu berikan pada orang lain." Winda tersenyum, merasa dikelilingi oleh cinta dan dukungan. "Aku tidak akan melupakan kalian. Terima kasih atas segalanya." Setelah beberapa bulan di universitas, Winda berhasil beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia tidak hanya menjadi mahasiswa berprestasi, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di suatu sore, saat ia duduk di taman kampus, ia menerima telepon dari Jenderal Arya. Ayahnya ingin
memberitahunya bahwa Yayasan Nusa Bangsa telah mengeluarkan kebijakan baru untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu. "Ayah, aku bangga padamu," kata Winda dengan nada hangat. "Aku tahu bahwa kita bisa membawa perubahan besar jika kita mau bekerja sama." Jenderal Arya tersenyum di ujung telepon. "Semua ini berkatmu, Nak. Kamu adalah anak yang luar biasa." Winda merenung lama setelah menutup telepon. Ia menatap langit sore yang cerah, merasa penuh harapan untuk masa depan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia juga sadar bahwa ia telah membuktikan bahwa kesabaran, kerja keras, dan kerendahan hati adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan. "Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa kehilangan jati diriku," gumamnya pelan. "Dan aku akan terus membawa perubahan positif kemanapun aku pergi."